geografis negara-negara ASEAN. Pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan, pernahkah kalian mendengar apa itu ASEAN? Pernah mendengar ASEAN? Pernah. Apa itu ASEAN? Ya, kelompok berapa nih? 4. Kelompok 4. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Ya, ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Anggota-anggotanya siapa? Ada yang tahu? Ya? Indonesia, Indonesia, Singapura, ya, Malaysia, ya, Brunei Darussalam, Filipina, ya, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja. iya, pinter. Ada 10 negara anggota ASEAN. Ya, 10 negara anggota ASEAN. Berarti apa yang saya sampaikan barusan mengenai ASEAN ini ada kaitannya dengan materi pembelajaran kali ini. Nah, saya sampaikan, saya buka dulu. Kita akan mempelajari materi kita mengenai KD 3.1, yaitu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, meliputi teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah melalui penayangan gambar peta letak geografis negara-negara ASEAN, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi letak geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua, melalui penayangan gambar peta ya negara anggota ASEAN, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi batas-batas negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu menganalisis keuntungan dan kerugian posisi silang Indonesia di antara negara
relasi dan komunikasi. Nih, materi yang ruang lingkup materi yang harus kalian pelajari hari ini. Ya, sedangkan penilaian, saya menggunakan penilaian ada 3 penilaian di sini nanti ya. Langsung ada penilaian lagi. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Nanti saya ambil dari hasil evaluasi kalian, penilaian harian nanti di hasil evaluasi di akhir pembelajaran nanti. Nanti langsung saya ambil nilainya. Yang kedua adalah keterampilan, penilaian keterampilan, keaktifan dalam diskusi. Ya, kalian aktif dalam diskusi, aktif menjawab, aktif apa lagi? Bertanya, terus menyampaikan pendapat, itu masuk di dalam keterampilan, nilai keterampilan di dalam diskusi. Yang ketiga adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Kalian dapat nilai bagus, tapi hasil nyopet, itu berarti sudah penilaian sikap kalian sudah berkurang, ya. Terus selain itu kalian punya tanggung jawab. Kalau diberi tugas bapak atau ibu guru, itu punya tanggung jawab untuk mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu, ya, nggak sampai ditakdir. Itu mengenai lingkup penilaian yang akan saya gunakan hari ini. Perhatian anak. Berikutnya, ini akan saya sampaikan peta. Apa ini peta? Apa ini ya? ASEAN. Peta ASEAN. Peta negara-negara anggota ASEAN. Tadi sudah disebutkan ya. Dari kelompok 3 menyebutkan ada 10 anggota ASEAN. Nah, dari 10 anggota ASEAN ini, ya, secara geografis kalau kita lihat posisi negara-negara anggota ASEAN ini dikelilingi oleh lautan, ya, dikelilingi oleh lautan. Berarti semua negara anggota ASEAN ini memiliki laut. Ada satu negara yang tidak memiliki laut. Apa anak-anak? Laut. Pinter semuanya. Berarti belajar tadi malam kalian sukses ya. Tadi malam belajar toh? Kalau kalian nggak belajar, ditanya hari ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, hari ini kalian tingmak-tingmuk. Apa yang dibicarakan tapi nggak tahu, ya, karena tadi malam nggak belajar. Nah, ini mengenai letak kondisi negara-negara anggota ASEAN dilihat dari secara nyata di bumi ini ya. Ini memiliki banyak lebih luas lautnya, terutama Indonesia, bahkan 3/4-nya ini adalah wilayah laut. Terus kemudian gambar berikutnya. Nah, ini gambar berikutnya. Ini adalah sama. Kalian lihat, kalian amati gambar ini. Dari sini kalian nanti bisa di dalam kelompok kalian bisa menanyakan mengenai gambar tersebut. Kenapa kok ada tanda silang itu? Kenapa ada garis silang? Ya, kenapa kok ada tanda silang? Itu adalah negara sama seperti tadi, negara-negara ASEAN, ya, negara-negara anggota ASEAN. Nah, kenapa kok ada tanda silang? Itu ada. Coba didiskusikan di kelompoknya apa yang mau ditanyakan. Barangkali ada pertanyaan. Sudah ada? Sudah punya pertanyaan, punya angan
Ya, sudah bisa masuk ke tujuan pembelajaran. Silakan ditulis di depan. Apa itu letak geografis? Tolong papannya dihapus dulu ya, nggak apa-apa. Ya, boleh silakan duduk. Coba saya cek dulu pertanyaannya sudah apa? Sudah bisa ditulis di kelompoknya atau belum ya? Apa itu letak geografis? Nah, ini nanti kalian tidak hanya sekedar menjawab pengertian letak geografis, tetapi juga menjelaskan bagaimana letak geografisnya ya. Boleh ditulis di kelompoknya masing-masing. Terus berikutnya ada lagi pertanyaan dari PT yang saya sampaikan ini, yang saya tanyakan ini. Ya, kelompok di kelompok 2 ya. Coba, apa pertanyaannya? Bagaimana batas-batas negara-negara ASEAN? Ya, bisa juga diterima. Biar semuanya tahu. Wah, pertanyaannya itu modelnya kayak apa? Ya. Ya, silakan duduk dulu. Ya, saya tuliskan dulu pertanyaannya. Nomor 2, ini dari kelompok 2 ya pertanyaannya. Bagaimana batas-batas negara ASEAN? Anak-anak, kalian tentu mempelajari bahasa Indonesia loh. Ya, ininya mendapat materi bahasa Indonesia. Bagaimana cara menulis? Ya, bagaimana di mana letak kalau kita menulis apa huruf besar, kapan kita menulis huruf besar, kapan kita menulis harus diulang, itu tentunya ada itu ya. Nah, ini seperti ini contohnya, di tengah hurufnya besar, ini nggak boleh ya. Nah, bagaimana? Nah, ini apalagi di sini M ini ya, yang menulis yang bagus, bukan bagus berarti tulisannya bagus, bukan, sesuai dengan kaidah yang ada di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, bagaimana batas-batas negara ASEAN? Ya, bisa ini coba ditulis saya dikatakan bagaimana batas-batas negara ASEAN. Kalau kedua juga ikut tulis. Tadi kan bertanya. Yang namanya bertanya itu maksudnya belum mengerti ya. Nah, semua kelompok menulis. Terus masih ada lagi Kak yang bertanya. Coba kelompok 1 ini ya. Apa? Apakah ada untung ruginya letak geografis Indonesia di negara-negara ASEAN? Apakah ada untung ruginya letak geografis negara-negara letak geografis Indonesia di antara negara-negara ASEAN? Ada nggak Kak? Ada, tentu ada. Sebuah masalah itu pasti ada keuntungannya, juga ada kerugiannya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa bidang keuntungan dan kerugian ini. Karena di sini anggota kelompoknya apa? Kelompoknya ada 4. Baik, kita bahas 4 bidang yang yang kita bahas hari ini di dalam keuntungan dan kerugian letak geografis. Coba ditulis dulu di depan. Nanti yang lain videonya kalau sudah habis. Sudah habis.
geografis itu sendiri, ya. Terus yang nomor 2, bagaimana batas-batas negara-negara ASEAN. Yang nomor 3 dijawab ya sesuai bidangnya masing-masing. Mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Nanti kalau ada kesulitan silakan tanya. Apa Anda usah takut bertanya ya. Kalian malu bertanya sesat jalan ya. Silakan. Kalau tadi kamu minta ekonomi, ya dijawab dengan apa bidangnya ekonomi ya. Kelompok 2 ada kesulitan? Ya, tidak. Dijawab sesuai dengan bidangnya ya. Tadi yang nomor 3 ya. Yang nomor 1 2 kita tetap kalian jawab. Yang nomor 3 sesuai dengan bidangnya. Bidang kalian tadi apa? Transportasi. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak. Benar ya. Jadi nanti untuk maju presentasi pasti sudah siap ya. Sesuaikan dengan bidangnya untuk nomor 3 ya. Biar kalian nggak terlalu banyak terbebani dengan soal-soal yang lebih banyak ya. Kelompok 4 tadi bidangnya komunikasi. Ada kesulitan? Tidak ada banyak-banyak. Apakah pokoknya ada jawabannya ya. Sudah, sini sudah selesai Pak belum? Kelompok 3. Oh sebentar ya. Tunggu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Ya. Kelompok 2 Mas? Sudah, berarti tinggal tunggu kelompok 3 ya, ditunggu. Tidak apa-apa, nggak usah tergesa-gesa ya. Siapa yang maju duluan, yang mempresentasikan lebih dulu? Bu Yuni nggak maksa siapa yang harus maju duluan. Yang penting kalian pengen maju, silakan maju ya. Silakan ya, kelompok 1 ya, silakan jaga jarak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal apakah ada keuntungan untuk lebihnya letak geografis Indonesia di negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Bentar, nomor 1-nya yang letak geografis. Oh iya. Nomor 1, apa itu letak geografis? Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak daerah ASEAN yaitu berada di antara dua benua dan benua samudra yaitu benua Asia dan benua Australia. Dua samudra yaitu samudra India dan samudra Pasifik. Nomor 2. Bagaimana batas-batas negara ASEAN? Batas-batas negara ASEAN adalah sebelah utara berbatasan dengan negara Cina dan Laut Cina Timur. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Nomor 3, apakah ada lebihnya letak geografis Indonesia di negara ASEAN? Keuntungannya sebagai jalur perdagangan internasional. Bentar, membahas materi apa? Keuntungan dan kerugian di bidang apa? Iya, keuntungan dan kerugian di bidang ekonomi. Silakan. Keuntungan di bidang ekonomi sebagai jalur perdagangan internasional dan kerugiannya persaingan global. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah jelas. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok berapa yang mau
Apa letak geografis negara-negara ASEAN? Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. 2. Bagaimana batas-batas negara ASEAN? Sebelah utara berbatasan dengan negara Cina dan Laut Cina Timur. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra India. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra India, Teluk Benggala dan Laut Andaman, India dan Bangladesh. 3. Apakah ada untung ruginya letak geografis negara Indonesia di negara-negara ASEAN? 1. Keuntungan letak geografis Indonesia dalam bidang transportasi, peningkatan akomodasi angkutan massal, peningkatan bandara yang bertaraf internasional. 2. Kerugian letak geografis Indonesia dalam bidang transportasi, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran, tersingkirnya alat transportasi tradisional. Bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah jelas, berarti yang menyampaikan kelompok 2 menyampaikan di depan itu dengan sangat jelas, sehingga teman-temannya yang di belakang itu tidak ada pertanyaan. Bisa ditutup? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua anak-anak. Bu Yuni bangga dengan kalian. Ternyata kalian pintar-pintar semua ya, menyampaikan diskusi dengan lantang, menjawab dengan benar. Saya ingin mengoreksi dari apa yang kalian sampaikan tadi ya, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dari kelompok 1 tadi menyampaikan letak geografis sudah benar ya. Terus kelompok 2 ini tadi letak geografis hanya disampaikan letak geografisnya saja, pengertiannya saja, tidak menjelaskan bagaimana letak geografis negara-negara Asia Tenggara. Mestinya kamu jelaskan mengenai apa? Diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua apa? Benua apa? Benua Asia dan benua Australia. 2 samudra? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tapi secara keseluruhan kalian sudah bagus, sudah apa? Sudah mencakup semua tujuan pembelajaran ya. Nah, presentasi kita sudah selesai. Kita akan kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Ada yang bisa kesimpulannya dari pembelajaran kita kali ini apa? Ya, coba kelompok 4. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di bumi, diapit oleh 2 dunia dan 2 samudra. 2 benua dan 2 samudra. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di bumi. Ini loh nyatanya. Indonesia itu ternyata diapit oleh negara-negara Asia lainnya. Ya, Indonesia apa? Lebih luas lautnya dibanding daratannya. Ini juga berlaku untuk negara-negara lainnya kecuali negara negara Laos. Ya. Terus ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Belum lengkap tadi semuanya? Ya. Ya, kelompok 3 coba kelompok 3. Letak geografis ASEAN yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra menguntungkan dan merugikan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa patut budaya bangsa kita agar tidak tergerus dengan budaya luar. Iya, dengan letak geografis Indonesia yang seperti itu menguntungkan juga merugikan bagi bangsa Indonesia sendiri. Makanya kalian ini ya sebagai generasi penerus bangsa, kalian sepatutnya menjaga budaya kalian, budaya Indonesia
agar tidak tergerus oleh budaya lain. Kadang-kadang kan kalian sudah punya budaya, misalnya kalau berangkat sekolah pamit pamit sama orang tua. Misalnya kalau makan, tata cara makan itu bagaimana, anak putri makan harus gimana, anak putra juga seperti itu ya. Terus di dalam berpakaian anak putri bagaimana ya. Jangan sampai kalau kalian nanti lulus dari sekolah hanya bekerja di luar negeri, terus pulang. Biasanya ini sering saya lihat itu anak-anak putri ya, perempuan ini yang pulang kerja dari luar negeri itu pakaiannya sudah berbeda dari adat kita sendiri ya. Pernah lihat? Ya. Saya harap kalian ya, ketika kalian bekerja di luar negeri pulang itu jangan merubah tatanan yang ada di negeri kita. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya? Kelompok 2. Terutama dalam hal berpakaian kita juga harus bisa menyesuaikan dengan budaya kita. Iya, terutama ya tadi kalau kalian pulang dari luar negeri ya, terutama kalian harus bisa menyesuaikan cara berpakaian. Biar kita nanti di sana bisa menunjukkan di luar negeri bisa menunjukkan inilah aku dari Indonesia. Ya. Dari Indonesia itu pakaian saya seperti ini. Cara berpakaian saya seperti ini, berbeda dengan yang berlaku di negeri yang kalian datang. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan evaluasi buat kalian ya. Evaluasi itu nanti saya masukkan nilai juga ya. Saya ambil nilainya. Ini saya bagikan soalnya dikerjakan di buku masing-masing ya. 10 menit selesai? Ya, 10 menit ya, selesai ya. Sudah selesai semuanya? Terima kasih ya.
4 ya habis kamu pakai hand sanitizer ya. Kelompok 4 ada 2 ya, 2 orang ya. Terima kasih. Juga untuk refleksi ya pembelajaran kali ini biar saya lihat pekerjaan kalian. Dari pembelajaran dari apa soal yang kalian jawab ini, ini namanya Ervan. Bagus, ini jawabannya betul ini ya. Dapat 100 ini. Terus ini juga 100. Sasa tadi ya. Ini Ika sudah pintar kita semua ternyata ya. Ya, pintar ya, sudah. Pintar. Berarti apa yang saya sampaikan tadi ya, materi yang saya sampaikan dan disampaikan oleh teman-teman kalian di dalam presentasi tadi sudah terserap di dalam diri kalian ya. Kalian bisa menerima materi pelajaran hari ini dengan baik. Ini dibuktikan dengan apa? Soal proses yang saya sampaikan ini mampu kalian jawab semuanya dengan baik, dengan betul semua. Kalaupun ada hanya kurang sedikit gitu ya. Berarti untuk pembelajaran kali ini semuanya kalian sudah baik, sudah bagus. Kalian senang nggak dengan pelajaran IPS? Senang. Berarti kalau pelajaran IPS itu kalian senangi, berarti kalian bisa apa lebih pintar lagi. Karena apa? Untuk apa? Untuk belajar itu diawali dengan senang ya. Untuk bisa mencapai nilai baik itu diawali dengan pelajaran. Aku nggak suka dengan pelajaran ini. Dengan pelajarannya aja sudah nggak suka, apalagi untuk belajar ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Nanti hati-hati kalau pulang langsung ke rumahnya masing-masing. Tidak usah bergerombol, tidak usah mampir kemana-mana ya. Ya, sebelum pulang dipimpin dulu berdoa salah satu ya. Siap.